Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, kita harus mengasihi Allah, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang ia lihat, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak ia lihat. Dan inilah perintah yang kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sesudah dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Lalu ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Yesaya. Dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya." Semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, mulai apa yang disampaikan Tuhan Yesus dalam segala karyanya, bahwa Tuhan Yesus memang tidak lepas dari rumah ibadat. Dalam pengajaran-pengajaran, maka Tuhan Yesus paham akan apa yang
diimani akan apa yang dibawa menjadi pedoman dalam kehidupan bangsa Yahudi, karena Tuhan Yesus bolak-balik rumah ibadat, mendengarkan firman Tuhan, bahkan aktif membacakan firman Tuhan. Namun ternyata ketika bertugas itu disampaikan berkaitan dengan apa yang menjadi tugas perutusannya selanjutnya. Ketika disampaikan dalam bacaan ini tadi, dalam bacaan Injil, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Jadi ada nubuat-nubuat yang disampaikan. Nubuat itu berkaitan dengan Mesias yang akan datang. Jadi dalam perjanjian lama itu penuh dengan nubuat-nubuat nanti akan ada. Ketika Mesias datang, disampaikan bahwa ketika Mesias datang nanti akan ada penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itulah Mesias. Maka ketika disampaikan bacaan ini tadi, dan Tuhan Yesus membacakannya di hadapan banyak orang, maka sangat tepat ketika disampaikan pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Artinya Mesias telah datang, Mesias telah hadir untuk membebaskan, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan Mesias yang hadir adalah Mesias yang membawa kasih. Mesias yang membawa perubahan dalam kehidupan. Maka mengajak orang untuk dalam kehidupan, karena orang Yahudi mengatakan kami mengasihi Allah. Kami mengasihi Allah. Tetapi hidupnya seringkali justru menyengsarakan orang-orang lain, memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri. Maka dalam bacaan pertama Rasul Yohanes tadi, kalau orang mencintai Allah, mestinya juga mencintai ciptaannya, mencintai sesama. Karena semua yang diciptakan Allah sejak semula dikatakan baik adanya. Dalam kitab Kejadian baik adanya. Maka dari itu kita ini jadi suatu refleksi dalam hidup kita. Kita mengatakan mengasihi Allah, tetapi hidup kita dipenuhi dengan kebencian. Hidup kita dipenuhi dengan kemarahan. Hidup kita dipenuhi dengan ketidaksukaan dengan orang lain. Mari kita tata kembali hidup kita. Kita gampang sekali jatuh. Kita gampang sekali menjauh dari Tuhan. Kita gampang sekali untuk melanggar apa yang dikehendaki Tuhan. Mari kita tata kehidupan kita, supaya hidup kita ini selalu hidup berdasarkan firman Tuhan. Pedoman kita, firman Tuhan mengajak kepada kita, saya harus mengasihi sesama saya harus mengasihi lingkungan hidup saya harus mengasihi semua ciptaan Tuhan. Tidak ada ciptaan Tuhan yang kemudian menjadikan kebencian. Oleh karena itu, mari kita menata kehidupan kita, kita serahkan kehadirat Tuhan. Segala kelemahan kita mohon supaya kita semakin dimampukan untuk saling mencintai, saling menghormati, dan kita tumbuh berkembang dalam iman, dan juga kita persembahkan hidup kita melalui segala karya hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua.